Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya.
Shikana yamu Yaralamata kayaramayasi Inaramata kanalamayasi kiralayasi. Haleluya, haleluya, ramayaralayasi. Haleluya. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku muliakan nama Kau pengharapanku. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama. Kaulah pengharapanku, hanya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu Yesus kami percaya. Oh, biarlah iman kami saat ini boleh menjadi kenyataan, karena kami tahu Engkau Yesus yang berkuasa. Haleluya. Saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu, saat ku memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami permuliakan di tempat ini. Hanya Engkau Tuhan Allah yang ditinggikan dan disembah. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah pagi hari ini mujizat Allah boleh terjadi. Apa yang gak pernah kita lihat, Tuhan nyatakan bagi kita semuanya. Haleluya. Pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
Dia Tuhan Allah yang sanggup, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami membawa hidup kami sepenuhnya dalam hati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Memulai hari yang paling tepat adalah memang mencari wajah Tuhan. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita datang di pagi hari untuk mencari wajah Tuhan. Dan saya selalu berkata, kekuatan dalam hidup kita ini bukan karena kita kuat kerja, karena kita pintar. Kekuatan dalam hidup kita ini dan berkat hidup kita ini selalu datangnya dari Allah. Amin. Karena itu di saat kita pagi hari, kita datang mencari wajah Tuhan, kita percaya sepanjang hari ini penyertaan Allah yang sempurna itu ada bersama dengan kita. Mari buka Mazmur 18 ayat ke-30. Mazmur 18 ayat ke-30. Udah dapat kita baca sama-sama 2-3. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Amin. Jalan Tuhan adalah sempurna. Karakter Allah itu adalah sempurna, jemaat. Karena sempurnanya karakter Allah ini, salah satu karakter Allah adalah sempurna. Maka segenap jalannya pun pasti sempurna. Kalau engkau mengenal Allah dengan baik, maka kita pasti akan tenang menjalani hidup kita ini. Salah satu karakter Allah yang lain yang paling saya tahu adalah setia. Jemaat, bagaimana manusia bisa mempercayai seseorang punya janji? Anda harus lihat karakter orang itu. Kalau karakter orang itu yang berjanji adalah orang yang ngomong pasti melakukannya, janji orang itu pasti kita pegang, betul? Apalagi Allah yang adalah setia. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Karena dia adalah Allah yang setia. Setiap apa yang dia katakan, janji Allah dalam firman-Nya dapat kita percayai. Amin. Di bawah kolong langit ini tidak ada satu janji pun yang paling bisa dipercaya selain daripada janji Allah. Kalau Allah telah berjanji di dalam firman-Nya, engkau pegang janji Allah ini, percaya apa yang Allah firmankan di dalam janji itu pasti dia genapi dalam hidup kita. Allah berjanji dia adalah perlindungan kita. Karena itu memulai hari datang kepada Tuhan, kita masuk membawa diri kita, masuk ke dalam hadiratnya, masuk di dalam perlindungannya. Sepanjang hari ini pertolongan, perlindungan Allah pasti turun atas kita. Amin. Karena itu saya selalu berkata kadang-kadang orang sibuk ke kanan ke kiri untuk mencari apa yang dia mau, katakanlah mungkin berkat, mungkin jalan keluar, mungkin apa. Kadang-kadang kita sibuk. Saya selalu berkata jangan kita sibuk dalam hal itu. Sibukkanlah dirimu dengan mencari wajah Tuhan. Saat engkau sibuk dirimu mencari wajah Tuhan, di situ engkau duduk diam, berdoa dan menghadap hadirat Tuhan. Orang tidak perlu takut dan khawatir karena Allah pasti menolong. Itu yang saya tahu jemaat. Perjalanan hidup saya melihat bagaimana Allah itu sebagai perisai saya. Allah selalu menyertai dan melindungi di dalam setiap perjalanan hidup saya. Pelayanan saya bukan pelayanan yang mudah. Karena saya masuk ke desa, punya desa sampai ke tempat yang tidak punya air. Ya, tapi saya melihat bagaimana tangan Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami. Karena itu jemaat, benar setiap pagi datang ke gereja menghadap wajah, mencari wajah Tuhan.
maka engkau pulang pasti membawa perlindungan dan pertolongan Allah di segenap jalan hidupmu. Amin. Saya punya satu kesaksian. Beberapa tahun yang lalu di dalam sebuah tidur saya melihat seperti ada gedung pesta. Terang, tiba-tiba ada badai, orang-orang berteriak, ada badai, ada badai, ada badai. Gelap gulita. Saya di tengah-tengah mimpi saya itu berdoa, di dalam nama Yesus engkaulah perlindungan kami. Segala badai, gelap kehidupan apapun keluar dari perjalanan hidup saya, dari keluarga saya, anak-anak saya. Ternyata besok lift yang ditumpangi anak saya itu anjlok. Dengar baik-baik, jatuh tuh lift. Tapi anak saya enggak apa-apa. Dia waktu lift itu jatuh ke bawah, dia merasa ada sebuah tangan yang menarik dia ke bawah. Karena anak saya cukup tinggi. Jadi saya seperti kalau itu dia berdiri tinggi gini, pasti kepalanya itu ketimpa segala yang runtuh dari atap lift itu. Tapi hari itu dia merasa ada sebuah kekuatan yang menarik dia turun sehingga dia jongkok di bawah lift itu. Sehingga pada atap lift itu jatuh rubuh, dia tidak kena apa-apa jemaat. Pintu lift gak bisa terbuka, orang buka dari lantai atas, tenang ya jangan panik. Akhirnya pintu itu dipaksa dibuka, baru keluar. Semua orang di lingkungannya dia itu luka, dia sendiri tidak terluka. Karena kenapa? Allah menjadi perisai bagi orang yang percaya kepada dia. Itu janji Allah. Karena itu jemaat dikasih Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya apa yang Allah firmankan di dalam setiap firman Tuhan yang dalam Alkitab ini. Engkau boleh pegang dengan sungguh-sungguh. Janji-janji Allah engkau pegang dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan melihat apa yang dia janjikan itu sungguh terjadi. Jemaat dikasih Tuhan. Tidak ada janji di dunia ini yang layak engkau percayai. Selain hanya dari janji Allah. Saya bersuka cita saya menjadi seorang hamba Tuhan. Kenapa saya bersuka cita? Dulu saya menolak, tidak pengen jadi pendeta. Ya, karena saya tidak mengenal bagaimana, saya tidak melihat banyak contoh hamba Tuhan. Tapi saya tidak pengen jadi hamba Tuhan. Saya bilang Tuhan, enggak deh Tuhan. Sampai Tuhan pepet saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Setelah saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya bergaul karib dengan Allah. Saya bergaul akrab dengan Allah. Di setiap saat perjalanan hidup saya. Allah yang dikatakan adalah Allah yang memelihara itu sungguh terjadi. Disebut dia adalah Allah yang menyediakan segala sesuatu itu ya dan amin. Karena itu cuma jangan kita banyak takut, jangan kita khawatir. Ya, di pagi hari kita datang bersyukur di hadapan Tuhan, kita mencari wajah Tuhan, pasti engkau menemukan. Namanya mencari wajah Tuhan, engkau pasti menemukan apanya. Kalau you cari wajah Tuhan nomor satu, you ketemu apanya? Kasih. Amin. Amin. Kalau kita mencari wajah Tuhan, pasti kita memperoleh kasih Tuhan. Dan tahukah engkau, seseorang yang mengasihi tidak mungkin dia tidak memberi. Dia pasti akan memberi. Haleluya. Orang yang mengasihi anaknya, walaupun sulit-sulit dia tetap akan memberi apa yang anaknya butuhkan. Betul? Apalagi Allah Bapa di surga. Kalau kita datang, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Amin. Pada saat kita datang kepada Tuhan, oh temukan kasih Allah, percaya Anda kagak perlu ngomong. Apa yang Anda butuhkan, dia pasti siapkan. Haleluya. Itulah kekuatan orang percaya kepada Tuhan. Orang percaya, orang Kristen percaya kepada Allah, di mana sih letak kekuatannya? Yaitu engkau percaya dia adalah pribadi yang senantiasa ada untuk kita. Kalau Tuhan itu yang maha kuasa selalu berjanji, aku akan selalu ada bagimu. Saya pengen nanya, siapa yang berani sama kamu orang? Siapa yang berani melawan Anda? Jikalau Allah sudah di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Karena itu jemaat, pagi hari begini datang mencari Tuhan, memperoleh kekuatan Tuhan, janji Allah, perlindungan Allah pasti kita punya. Kita menjalani hidup kita ini.
Harus sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Walaupun seolah-olah tidak ada jalan, saya selalu mengatakan, banyak orang datang kepada saya, Ibu Mary, saya tidak punya jalan. Bagaimana saya mengawali hidup? Bagaimana saya menyaur utang? Bagaimana saya punya kerjaan, dari satu kerjaan pindah, nggak dapat kerjaan. Saya bilang karena you sibuk jadi cari kerjaan, you tidak sibuk cari Tuhan. Engkau sibuk cari kerjaan, engkau tidak dapat kerjaan. Coba engkau duduk diam, sibukkan dirimu dengan dalam hadirat Tuhan, cari wajah Tuhan. Maka pekerjaan itu yang akan datang kepadamu. Saya punya sebuah kesaksian, saya memang banyak anak-anak rohani yang istilahnya perjalanan hidup mereka tuh semuanya Tuhan kirim ke saya pada saat mereka dalam titik nol. Ya, ada salah satu setahun gak punya kerjaan karena bandel, ke kanan ke kiri, mentok. Ya, cari kerja kagak bisa, mau buka ini kagak bisa. Setelah saya marahin dia, saya bilang udah jangan sibuk, karena manusia itu senang kerja, senang sibuk. Haleluya. Pengen melakukan sesuatu, kalau enggak kan kita ngapain dong nggak bikin sesuatu. Bikin sesuatunya itu di dalam doamu, jangan fisikmu. Di dalam doamu dulu, cari Tuhan. Saya katakan you diam, you kalau nggak bisa tidur daripada nonton TV, lebih baik you doa. Akhirnya dia melakukan, dia mencari wajah Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, hari ini dia punya tambang batu bara tanpa dia punya uang 1 perak pun. Hari ini dia punya tambang batu bara tanpa dia punya uang 1 perak pun. Satu perusahaan koperasi itu bisa menyerahkan ke dalam tangannya. Dengar baik-baik. Allah punya cara yang teramat ajaib, jangan kita khawatir. Jangan sibukkan diri kita dengan segala sesuatu yang saya pengen cari uang lebih banyak, saya pengen. Anda mau hidup diberkati, sibukkanlah dirimu dengan mencari wajah Tuhan, maka engkau pasti akan diberkati. Amin. Karena Allah itu begitu besar kuasanya, begitu besar kasihnya. Karena bagian Allah, dia senang memberi. Karena dia adalah Allah, adalah kasih. Karena karakter kasihnya Allah ini, dia tidak mungkin, dia tidak memberi pada saat engkau meminta kepada dia. Anda mengenal orang yang manusia biasa aja, yang hidupnya limpah dengan kasih. Saat engkau datang meminta pertolongan kepada dia, dia pasti akan memberi. Apalagi Allah yang adalah kasih. Karena Allah adalah kasih, tidak mungkin dia tidak memberi orang yang meminta kepada dia. Amin. Amin. Karena itu jangan takut, menjalani hidup jalani biasa aja. Apalagi anak-anak muda. Jangan karena ingin mengejar kerjaan, jabatan, kita melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jangan lihat itu, Anda mau naik kedudukan di dalam kantormu. Di dalam bisnismu tidak perlu engkau cari koneksilah kiri kanan. Koneksimu tidak akan bisa menolong engkau sebagaimana Allah menolong engkau. Karena itu jemaat, kalau kita ini berani sebagai seorang anak mempercayai bapaknya. Kita percaya nih bapaknya itu punya kasih. Bapak ini adalah kasih. Kita datang kepada kasih itu. Saya berani garansi kepada Anda pasti memperoleh karena Anda mengenal siapa Bapakmu. Amin. Karena itu jemaat, di dalam perjalanan hidup saya selalu mengajar kepada orang, jangan kamu sibuk ke kanan ke kiri, tapi sibukkanlah dirimu di dalam hadirat Tuhan. Apalagi mau mulai hari, ada satu pujian, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat Nah, coba saya pengen nanya, salah satu Anda bisa lihat, pernah nggak fajar terlambat bersinar? Apakah ada pagi hari ngomong, tak tunda di Ya? Pernah nggak fajar itu ngomong tak tunda Pernah nggak? Aku nggak mau muncul dulu, antar aja gitu. Pernah nggak? Nggak ada. Namanya fajar pagi tetap akan datang. Karena satu hari
Saya bangun tidur, saya naik ke pujian ini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Pas melek. Melek kok ireng. Ya, biasa kan kita bangun tidur mendung toh. Loh, Tuhan kok gelap ya, kemana janji fajarmu Tuhan? Yuk tahu Tuhan jawab saya apa? Engkau tidak melihat fajar karena engkau melihat satu kegelapan awan yang menutupi fajar saya. Tapi di balik awan ini apakah fajar saya tetap menyingsing? Iya ya. Karena seringkali janji Allah juga begitu. Seringkali Tuhan berkata, aku Allahmu memberkati engkau. Tapi mungkin ada satu awan kegelapan, masalah atau apa. Dan kita hanya melihat awan dan masalah itu, kita tidak melihat bahwa ada satu cahaya terang tetap bersinar, tetap muncul, tetap melakukan tugasnya. Haleluya. Amin. Karena pandangan mata manusia itu selalu gampang menghalangi janji Allah yang murni ini. Sering kali kita jatuh karena kita tidak percaya kepada Allah yang setia itu. Sehingga pada saat kita tidak memperoleh pertolongan, kita melihat kegelapan itu, kita melupakan bahwa Dia itu adalah Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Seringkali karena kita melihat itu awan aja. Tapi di balik awan itu tetap cahaya terang itu bersinar. Bukan berarti fajar tidak menyingsing. Saat itu saya sadar. Saya bilang, Tuhan benar ya Tuhan. Engkau berjanji bahwa janjimu itu seperti fajar pagi hari itu tetap ada. Kalau ada awan yang menutupinya, saya tidak mau tahu, saya tetap percaya fajar itu ada di balik awan itu. Artinya apa jemaat? Di dalam setiap perjalanan hidupmu, kalau engkau memegang janji Allah itu, ya mungkin ada yang menghalangi, mungkin belum nyampe, jangan engkau berpikir engkau tidak memperolehnya. Percaya, waktunya Tuhan menyingkirkan awan itu, engkau akan melihat terang itu tetap bersinar. Janji Allah tetap Dia berikan bagi setiap orang yang percaya. Semakin engkau memegang teguh janji Allah itu, semakin engkau akan melihat bagaimana waktu lebih cepat Dia tepati kepadamu. Allah tidak pernah terlambat dalam menolong orang, itu setahu saya. Tapi Allah juga tidak pernah terlalu cepat. Terkadang kita di dalam masa penantian inilah kita gagal. Seringkali orang gagal menerima janji Allah karena mereka gagal kepengen cepat-cepat dapat jawaban. Waktu Tuhan belum turun, akhirnya kita pengen nolong Tuhan. Akhirnya kita tidak melihat janji Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, satu perkara yang saya selalu katakan untuk diri saya sendiri. Saya selalu ngomong gini, tetap tenang, tetap percaya karena Allah tidak pernah meninggalkan saya. Itulah janji Allahku, karena itu apapun yang sedang saya hadapi, saya tahu persis Allah ada untuk saya. Tiba waktunya dalam menanti waktumu Tuhan, saya tetap teduh di dalam hadirat-Mu dan saya akan melihat bagaimana kuasa-Mu melakukan segala sesuatu menjadi segala kebaikan buat saya. Karena itu bisakah kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan hal itu? Sangat bisa. Belajar menanti di dalam waktu Tuhan. Amin. Kalau hari ini engkau masih banyak hal-hal yang belum engkau dapatkan, tetap tenang. Jangan pernah takut, tetap pegang janji Allah. Karena Dia yang berjanji itu bukan manusia. Allah yang berjanji, Allah yang berfirman, maka Dia pasti akan menepati apa yang Dia katakan. Hanya kita aja yang tidak sabar. Seringkali manusia tidak sabar dalam menanti waktu Tuhan. Ya, kadang-kadang orang ngomong gini, Ibu Mary bagaimana kami bisa memegang janji Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya? Saya bilang, orang kita manusia ini selalu ingin mempercayai apa yang dilihat oleh mata kita, betul? Kalau belum lihat nggak percaya, nek wes lihat baru mau percaya, ya Pak yo. Sementara iman itu berbicara apa? Iman itu berbicara sesuatu yang you tidak lihat,
Tapi you percaya, maka dia itu akan menjadi bukti apa yang kamu percayai tapi yang tidak kamu lihat. Haleluya. Gampang gak itu? Saya percaya iman memang susah. Nah disitulah iman ini kita pertaruhkan kepada pribadi Allah. Dengan mengenal Allah, mengenal pribadi Allah itu, maka walaupun yang tidak kita kelihatan, karena kita mengenal karakter Allah itulah, makanya kita dapat memegang janji Allah. Dan you percaya karakter Allah adalah setia. Pada saat orang yang setia adalah orang yang berjanji, dia pasti melakukannya. Saya baca seluruh Alkitab bagaimana bangsa Israel dibawa keluar. Mereka tidak mengenal karakter Allah. Mereka begitu ada masalah, mereka menggerutu, mereka marah, mereka mau lempari Musa batu. Tapi lihat, Allah yang begitu setia, sekalipun bangsa ini menjengkelkan loh. Orang dipateni KB, tetap aja dipelihara ya. Ya Pak ya? Dengar baik-baik. Itu salah satu janji Allah bahwa aku akan menjadikan engkau besar. Aku akan memberkati engkau. Mana ada bangsa di dunia ini yang begitu diberkati oleh Allah selain pada Israel ini. Lihat, mereka dikatakan tegar tengkuk. Tapi karena janji Allah tidak mungkin dia tarik. Karena itu walaupun bangsa ini tegar tengkuk, Allah tetap memelihara mereka. Halo? Apalagi dengan kita. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita punya Kristus Yesus. Dia telah menjembatani kita, mendamaikan diri kita dengan Allah. Mana mungkin Allah tidak memberkati kita. Dia berjanji dia akan memelihara engkau, maka itu adalah ya dan amin. Dia berjanji dia akan menyertai engkau, maka itu adalah ya dan amin. Gak mau tahu situasi apapun, percaya dia ada bersama dengan kita. Karena dia Allah yang berfirman, tidak mungkin dia tidak melakukannya. Karena itu jemaat, kalau engkau punya masalah jangan lari. Bawa janji firman Tuhan, karena setiap firman Tuhan itu banyak mengandung janji. Ambil salah satu yang engkau perlukan, datang kepada Bapak. Bapak, engkau berfirman seperti ini, dan aku percaya ini akan terjadi, maka itu akan terjadi. Haleluya. Haleluya. Percaya itu jemaat. Amin. Makanya saya bilang daripada hafali seluruh ayat, kagak dilakoni, lebih baik tahu satu ayat dan engkau pegang. Banyak orang hafal ayat tapi gak bisa menjadi pelakunya. Lebih baik engkau ambil satu ayat yang engkau percayai dan engkau jalan di dalamnya dan jadi pelakunya. Maka engkau akan lihat bagaimana Tuhan memelihara hidupmu. Jemaat dikasih Tuhan, saya sungguh bersyukur saya sebagai seorang hamba Tuhan yang melihat begitu banyak perbuatan Allahku yang besar. Ya, saya banyak sungguh kalau mau cerita mujizat jemaat, 1 bulan dari pagi sampai tengah malam muter 30 hari itu tidak akan habis mujizat yang di dalam pelayanan saya. Karena itu saya cuma bisa katakan Allah bukan manusia. Masakan dia sudah berfirman dia tidak melakukannya. Dia pasti akan melakukannya bagi engkau yang percaya kepada dia. Amin. Berani pegang janji Allah? Bahwa Allah berjanji akan memelihara engkau. Allah berjanji dia akan menyertai engkau kemanapun engkau berjalan. Allah berjanji dia akan menjadi perisai perlindungan bagimu. Karena itu melangkahlah dengan kekuatan ini. Berjalan maka engkau apa kuasa yang tidak kelihatan itu akan turun dan menyertai engkau. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri jemaat dikasih Tuhan. Kita tahu janji Allah bisa dipegang. Amin. Engkau tahu Allah berfirman dia pasti melakukannya. Dan saya tahu pasti di sini banyak orang yang butuh pertolongan Tuhan. Ya, saya tahu karena tidak ada satu manusia yang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Karena itu mari taruh tanganmu di dadamu satu dan satu tanganmu angkat.
Apa yang kau butuhkan kau katakan kepada Tuhan. Engkau butuh kesehatan, engkau butuh keuanganmu diberkati, engkau butuh karirmu naik, engkau butuh rumah tanggamu aman, engkau butuh kesembuhan, engkau butuh apapun. Katakan kepada Tuhan. Katakan sendiri, buka mulutmu. Katakan kepada Tuhan. Bapa, engkaulah perisaiku, engkaulah penolongku. Engkau berjanji engkau akan memberkati aku. Aku percaya itu adalah ya dan amin. Di saat aku tidak punya jalan, aku tahu jalan itu terbuka karena kuasa-Mu. Engkau adalah Allah yang senantiasa melakukan apa yang tidak pernah kami pikirkan. Pertolongan-Mu tidak sesuai dengan apa yang ada konsep dalam otak kami, pikiran kami. Tapi satu perkara yang pasti Tuhan, apa yang Engkau janjikan pagi hari ini bagi kami, Engkau pasti melakukannya. Karena janji-Mu adalah murni Tuhan. Karena itu Bapa, ke dalam tangan kuasa-Mu menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan. Yang membutuhkan kesehatan Tuhan, bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan mereka Tuhan. Yang membutuhkan keuangan Tuhan, Engkau berjanji mereka boleh meminta apapun kepadamu di dalam nama Yesus, maka mereka akan memperolehnya Bapa. Maka berkat daripada sorga, berkat kehidupan ini Tuhan akan turun atas mereka. Mereka yang membutuhkan jalan terbuka Bapa oleh kuasa dalam nama Yesus, maka jalan itu terbuka bagi mereka Tuhan. Mereka yang butuh keuangan Tuhan, pertolongan Allah, karena Engkaulah Bapa yang memelihara. Karena itu Bapa, di dalam nama Yesus, kuasa-Mu turun membuka dan memberkati secara keuangan dalam kehidupan mereka, secara kesehatan di dalam kehidupan mereka Tuhan, secara karir Tuhan Engkau juga menyertai dan melindungi mereka Tuhan, dimanapun mereka boleh berada dan bekerja Bapa. Karena Engkau adalah Allah, bukanlah manusia. Engkau berjanji maka Engkau akan menepatinya Bapa. Apa yang Kau firmankan maka akan terjadi Tuhan. Karena itu Bapa, kami mengangkat iman kami kepadamu Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, setiap yang hadir di tempat ini, bahkan setiap yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, apa yang mereka perlukan, kuasa-Mu telah turun atas mereka, mendatangkan segala yang mereka perlukan Bapa. Demi nama-Mu yang kudus ya Allahku, Engkau adalah Allah yang maha ajaib, maha mulia dan maha besar. Karena itu Bapa, kami mempercayakan diri kami masuk dalam perlindungan Allah yang kudus. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah perisai bagi orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Oh makarana kayala masyek tekere. Terima kasih ya Allahku. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah sepanjang hari ini. Kami menjadi kuat, kami teduh, kami memegang firman-Mu Tuhan. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Kasih Allah yang berlimpah itu turun dan menyertai setiap kami. Mari jemaat dikasih Tuhan, mari angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat Allah ini. Di dalam namanya yang kudus Yesus Kristus, memberkati engkau, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati kesehatanmu, memberkati keuanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, dalam cinta kasih-Nya, dalam putranya terkasih yaitu di dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan yang indah bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.